Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi sebagai salah satu perwujudan daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan sore ini kita akan memulai perdana kajian kita yang pertama dalam kitab Ta'jilun Nada Syarah Qatrun Nada, ya. Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatri An-Nada, karya Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya. Beliau masih hidup. Kajian-kajiannya masih bisa kita saksikan di YouTube, ya, Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan. Yang sudah punya kitabnya silakan dibuka halaman 7, ya, muqaddimah. Kita baca muqaddimahnya dulu karena di muqaddimah itu sangat penting. Karena di beberapa kitab bahkan kewajiban kita sebelum membaca isi kitab itu adalah membaca muqaddimahnya terlebih dahulu. Karena biasanya muqaddimah itu memuat tujuan, kemudian pembahasan yang akan dibahas dalam kitab, ya. Biasanya juga muqaddimah itu membahas tentang manhaj, ya, metodologi yang akan ditempuh dalam pembahasannya dan seterusnya. Jadi muqaddimah itu salah satu hal yang sangat penting untuk kita baca, ya. Karena dia itu akan menjadi salah satu step pertama untuk memahami suatu kitab. Nah, makanya nggak boleh bagi seorang talibul ilmi melalaikan muqaddimah, ya, nggak boleh. Karena muqaddimah itu memuat tadi dari mulai metodologi pembahasannya, isi yang akan dibahasnya, dan lain-lain. Banyak info-info yang sangat penting itu yang tertera, yang itu ada di dalam muqaddimah. Oleh karenanya kita bismillah memulai dari hal 7 muqaddimah muallif, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muqaddimah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fahadha, maka ini, syarhun latifun, adalah syarah yang latif, yang ringkas, yang ringan, ala kitab Qatrin Nada, atas kitab Qatrin Nada, ya. Lil Allamah Abi Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah, karyanya Al-Allamah Abi Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Beliau adalah ulama bahasa yang sangat terkenal, karyanya sangat banyak sekali, dan tidak diragukan lagi akan keilmuan Imam Ibn Hisham Al-Ansari. Bahkan Imam Ibnu Khaldun rahimahullah pernah berkata, Ibnu Hisham itu anha min Sibawih, ya. Jadi ada seseorang yang berasal dari Mesir yang mana dia itu anha, lebih ahli dalam ilmu nahwu, min Sibawih, daripada Imam Sibawih. Itu pengakuannya Imam Ibnu Khaldun, saking hebatnya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam bidang bahasa Arab. Karya beliau banyak sekali, ada Qatrun Nada, ada Syudurul Zahab, ya. Kemudian ada Mughni Labib, ada Awduh Masalik, ya, dan lain-lain, banyak. Al-mutawaffa sanata 761 lil hijrah. Beliau wafat tahun 761 Hijriyah. Katabtuhu, aku menulis syarah, biqalami, dengan tulisan aku, ba'da tadrisi, setelah aku mengajarkan al-qatr, yaitu qatrun nada, litulab, untuk para siswa, fil masjid, di masjid, ya. Wasalaktu, dan aku menempuh, fi tahririhi, ya, di dalam penyusunan syarah ini, al-manhaja al-atiyah, adalah metode yang sebagaimana berikut. Jadi beliau dalam mensyarah kitab Qatrun Nada ini, beliau menggunakan metode berikut yang akan dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, metode penulisan syarah beliau itu adalah
Kita batu syarhi, satu menulis syarah bi uslubi sahlin, dengan uslub yang mudah, yastafidu yang mendapatkan manfaat minhu dari uh, uslub tersebut, at-talibu al-mubtadi adalah siswa yang baru belajar. Nah, makanya kitab ini walaupun dia qatrun nada, dengan syarahnya beliau insya Allah itu bisa difahami oleh orang yang mubtadi atau orang yang baru memulai belajar ilmu nahwu. Ya, jadi yastafidu bisa mendapatkan manfaat minhu dari uslub yang mudah itu, at-talibu al-mubtadi, siswa yang mubtadi atau yang baru belajar. Jadi kan mustawa level siswa itu kan dibagi tiga ya. Ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Mubtadi itu adalah orang yang baru pertama kali belajar akan suatu ilmu tertentu. Mutawasid, orang yang sudah pernah belajar ilmu tertentu, tetapi dia belum memiliki penggambaran yang tepat atau penggambaran sempurna terhadap ilmu tertentu. Itu mutawasid. Dan terakhir adalah muntahi. Dia itu sudah memiliki penggambaran yang jelas, tetapi dia sudah kemudian tinggal apa ya? Ya tinggal penyempurnaan lah muntahi itu. Wa yakunu, dan syarah ini juga ba'da dirasati matni al-ajurmiyah. Itu setelah mempelajari matan al-ajurmiyah. Afdolnya kita belajar kitab ini setelah selesai matan al-ajurmiyah. Ya matannya ya, bukan syarahnya. Selesai kita membahas tentang al-ajurmiyah. Tapi nggak jadi masalah. Kalaupun kita belum selesai al-ajurmiyah, mengkaji ini nggak apa-apa. Karena nanti kitab ini akan ya insya Allah memudahkan bagi tolib dalam mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, al-i'rad, ya, membuang anil khilaf, daripada perbedaan pendapat. Wal iktifa'u, dan mencukupkan bil qauli ar-rajih, dengan pendapat yang kuat saja. Jadi beliau tidak akan menyampaikan pendapat-pendapat khilafiyah di kalangan para ulama nahwu. Tapi beliau hanya akan menyebutkan pendapat yang rajih saja, tentunya indahu di sisi muallif. Illa, kecuali manasso, apa yang disebutkan alaih atasnya Ibnu Hisham oleh Ibnu Hisham fil qatar, dalam qatrun nada ngaji. Wahwa qalilun jiddan, dan itu sangat sedikit. Jadi Imam Ibnu Hisham dalam matan qatrun nadanya sangat sedikit sekali menyebutkan khilaf, ya, perbedaan. Adapun yang banyak menyebutkan khilaf itu bukan di matannya tapi di syarah qatrun nada. Karena Ibnu Hisham itu membuat qatrun nada plus juga membuat syarahnya, ya. Yang ketiga, al-i'rad, itu menghilangkan ta'lil an-nahwi, dari ta'lil nahwi, pengalasan nahwu, gitu ya. Alladzi la yastafidu, yang itu tidak bisa diambil manfaatnya minhu, dari hal tersebut, atau libu oleh siswa. Jadi ta'lil nahwi itu kenapa ini begini, ini kenapa begini, itu yang tidak bermanfaat beliau tinggalkan. La siyama al-mubtadi, terlebih lagi bagi seorang mubtadi. Ngaji. 4. Al-inayatu, memperhatikan bi'irabil amthilah, dengan i'rab contoh-contoh yang akan disebutkan nanti. La siyama, terlebih lagi al-ayati, adalah ayat-ayat al-Qur'aniyati, ayat-ayat Quran, wa syawahid asy-syi'riyah, dan syawahid atau contoh-contoh syair, allati dzakaraha Ibnu Hisham, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham. Waqad, dan terkadang atruku, aku meninggalkan, membiarkan, ma'aro, apa yang aku pandang, wuduhahu, kejelasannya, fi dhihnil qari, dalam pikiran membaca. Jadi kadang beliau tidak menjelaskan i'rab ayat Al-Quran atau syair tertentu yang mana menurut beliau contoh itu sudah sangat jelas di sisi tolib, jadi sehingga nggak usah lagi dijelaskan i'rabnya. Kelima, wada'tu, aku menempatkan anawina, ya, judul-judul lil abwab, bagi bab, kama fi kutubin nahwi al-ukhra, sebagaimana dalam kitab-kitab nahwu yang lainnya. Takribil ma'lumat, untuk mendekatkan, untuk memudahkan al-ma'lumat, informasi, wa jam'iha, dan mengumpulkan informasi tersebut, ya. Wa hadza syarhu, dan syarah ini hasilatu ma'lumatin ammah, itu dihasilkan dari berbagai macam informasi secara umum, idhofatan ila ruju ila ba'di kutubin nahwi, terlebih lagi juga merujuk kepada beberapa kitab nahwu, semisal Awdah Masalik, wa syarah Ibnu Akil, wa nahwu al-wafi, wa syarah al-fakihi al-qatar, wa kitabun nahwu al-wadih, wa ghairiha, dan lain-lain. Itu diantara kitab-kitab rujukan yang beliau gunakan dalam mensyarah kitab ini. Wa qasyaraha Ibnu
qabla tadrisi matan al-qatr, sebelum mengajarkan matan qatr, amroin, dua perkara. Jadi beliau ketika sebelum mengajarkan qatr, beliau itu memperhatikan, meneliti syarah qatr nada, dan beliau mendapatkan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, annahu, bahwasanya Ibnu Hisham fassala, itu merinci al-qaula, pendapat, fi ba'dil masail, di sebagian masalah-masalah, tafsilan, dengan sangat rinci, ya, la yujadu, yang tidak didapatkan fil kutubi al mutawalah, dalam kitab-kitab yang lebih panjangnya. Justru di syarahnya beliau mendatangkan syarah yang mendatangkan pendapat yang itu secara rinci, yang hampir-hampir juga nggak ada dalam kitab-kitab yang panjang-panjang itu kan. Wa mislu hada tafsil, dan semisal perincian ini, au ardul khilaf, atau memberikan gambaran khilafiyah fi masaila, di berbagai masalah, laisa lil khilafi, yang mana perbedaan ini fiha, di dalamnya, kabiru faidatin, tidak ada sama sekali faidah yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh talib dari khilafiyah ini. La yunasibu, tidak sesuai, ibarat al-qatri min jihatin, tidak sesuai dengan ungkapan qatr dari satu sisi, wala yastau'ibuhu at-talibu al-mubtadi min jihatin ukhra, dan juga tidak dikuasai oleh talib mubtadi dari sisi yang lainnya. Ya, itu yang pertama. Jadi beliau banyak mensyarah, merincikan berbagai pendapat secara rinci, ya, yang itu sebetulnya tidak tidak sesuai untuk kita disebutkan dalam syarah qatr nada, atau memunculkan khilafiyah para ulama, yang itu sangat sedikit sekali faedah yang bisa diambil dari khilafiyah tersebut untuk thalib. Gitu. Al-amru asani, perkara kedua, annahu, bahwa Ibnu Hisham saqata, telah menggugurkan, ya, minasyarhi, dari sarah, masaila, berbagai masalah, warodat, yang terdapat fi matnil qatr, dalam matan qatr. Maksudnya di matannya ada, tapi di syarahnya tidak diterangkan. Nah itu. Di antaranya apa saja? Wa min dzalika, di antaranya, satu, alamun ahadu mulhaqati jam'il mudzakkar as-salim. Itu salah satu mulhaq jama' mudzakkar salim. Nanti kita bahas. Nah, beliau dalam syarahnya, Ibnu Hisham, tidak menjelaskan ini, padahal di matannya ada. Nah, gitu. Kedua, ulat mulhaqun bi jam'il muannatsis salim. Mulhaq dengan jama' muannats salim, sama. Tiga, takdimul maf'ul, mendahulukan maf'ul, fi mislis, dalam semisal darabtu zaidan, ay zaidan darabtu. Empat, fa'ilu ni'ma, fa'ilnya ni'ma, al-mu'arraf, yang dimakrifatkan bi al-jinsiyah, dengan al-jinsiyah. Kelima, zakara, Ibnu Hisham menyebutkan fi matn al-qatr, dalam matan qatr nada, anna mufassira fa'il ni'ma, bahwa yang menafsirkan fa'il ni'ma, idza kana dhamiran, apabila dhamir, labudda an yakuna mutabiqan, maka mesti harus sesuai lil makhsus, terhadap yang dikhususkan. Walam yatakallam, dan tidak berbicara Imam Ibnu Hisham fi syarah, dalam syarahnya, alal mutabaqah, atas pendapat atau atas perkataan yang menyesuaikan itu. Justru beliau menjelaskan yang lain. Nah, gitu. Artinya beliau tidak menjelaskan itu, gitu. 6. Ba'du ahkam ismil fi'li, sebagian hukum-hukum isim fi'il, zakarahu fil qatr, disebutkan dalam qatr, yaitu matan qatr, walam yata'arad, dan beliau tidak yata'arad, menyebutkan laha, ya, hukum-hukum isim fi'il itu fi syarhi, dalam syarahnya. 7. Fah mi'atain wasittin, di dalam safha 260, min syarhi Ibnu Hisham, dalam syarah Ibnu Hisham, tahqiqannya Muhammad Abdul Humaid, warada fi matn al-qatr, terdapat dalam matan al-qatr, syahidun nahwiyun, ya, contoh nahwi, wal masyruh baitun akhar, sedangkan yang disarah justru bait yang lain. Jadi di matan qatrnya A, yang disarah justru malah bait yang lain. Nah itu. Kedelapan, fi bab tanazu, dalam bab tanazu, aurada, beliau mendatangkan syahidan, contoh, walam yatakallam, dan beliau tidak berbicara alaih, atas contoh tersebut, fi syarih, dalam syarahnya. Nah, gitu. Faqad yakunu ibnu Hishamin, dan terkadang Ibnu Hisham itu aghfala, lalai, atau membiarkan, atau tidak menyinggung, ya, hadil asya, perkara-perkara ini. Au annaha, atau perkara itu sakotot, gugur, min ba'di naskhi, min ba'di nusakh, dari sebagian naskah. Ya, sebagai husnuzon kita, mungkin saja naskahnya ada, tapi ketika terbit sampai kepada kita, beberapa naskahnya hilang, sehingga itu seolah-olah tidak dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham. Ya, wallahu a'lam. Waqad samaitu hada syarha, dan aku menamai syarah ini ta'jilun nada bi syarhi qatrin nada. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu badi, ini namanya apa? Ini namanya as-saja', ya, yaitu menjadikan akhir hurufnya sama.
ta'jilun nada bi syarhi qatrin nada gitu. Nah, kalimat nada yang pertama, nada dengan nada juga itu dalam ilmu badi selain ini saja juga ini adalah jinas, ya jinas tam. Ada dua kata yang sama. Sama dari sisi apa? Empat hal. Hurufnya, urutan hurufnya, harokatnya, ya. Hurufnya, urutan harokatnya, apa tadi? Hurufnya, urutan hurufnya, harokatnya. Tiga. Satu lagi apa? Satu lagi itu. Tiga ya udah. Nah, kalau sama suatu kata dalam tiga hal ini namanya jinas tam. Kalau ada tidak kesamaan dalam salah satunya maka jinas nakis. Nah, di sini ta'jilun nada dengan qatrin nada itu nada-nadanya dua kata yang sama tapi maknanya berbeda. Jadi jinas itu ada dua kata yang sama dari sisi apanya? Hurufnya, urutan hurufnya, harokatnya tapi maknanya berbeda. Nah, nada yang pertama itu maknanya al-ata al-ma'ruf, pemberian. Ya, sedangkan nada yang kedua maknanya adalah al-balal, basah, sesuatu yang basah, awil motor atau hujan. Jadi ta'jilun nada, mempercepat pemberian bisyarhi qatrin nada, dengan syarah qatr nada. Ya, kalau qatrun nada sendiri, qatr itu apa? Tetesan. An-nada hujan, air atau embun bisa, tetesan embun. Tetesan air bisa. Jadi nada yang pertama maknanya al-ata, pemberian, nada yang kedua maknanya adalah apa? Tetes apa tadi? Hujan atau basah. Nah, itu namanya jinas tam. As'alullah ta'ala an yanfa'a bihi kama nafa'a bil asal. Aku memohon kepada Allah Ta'ala an yanfa'a, semoga memberikan manfaat bihi dengan syarah ini, kama sebagaimana Allah nafa'a memberi manfaat bil asal dengan asalnya, yaitu matan qatrun nada. Wa an yaj'ala al-amala khalisan, dan menjadikan amalnya sebagai khalisan, ikhlas, liwajhi al-karim, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, itu muqaddimah. Jadi kita tahu ya, sekarang gambaran kenapa beliau mensyarah ini dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, halaman 11. Silakan buka halaman 11. Oke, ya paham ya, sampai sini muqaddimahnya paham. Ini yang hadir 40 orang ya. Yang di grupnya kan 100 lebih, ini yang datang 40, berarti berapa yang kurang? 60, banyak. Ya, yang lainnya diingatkan saja. Ya, supaya ayo hadir gitu. Oke, itu muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitabnya. Bismillah. 11 ya, kita membahas al-kalimatu aqsamuha. Kata dan pembagian kata. Bismillah. Al-kalimatu kata wa aqsamuha, dan pembagian kata. Jadi di sini langsung ya, matan langsung disyarah, matan disyarah. Jadi bukan matan dulu disyarah. Jadi digabung. Ini namanya syarhun mamjuz ya. Nah, syarah yang digabung. Jadi dia matan, syarah digabung. Jadi nggak dipisah. Syarah itu biasanya dipisah. Ada ini syarah, ini matan, ini syarah. Nah, ini yang digabung, mamjuz ya. Mamzuj. Jadi syarah, matan digabung sama syarah, nah, gitu. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham rahimahullah, al-kalimatu, kata itu, qaulun mufradun, adalah qaul mufrad. Nah, itu definisi kata. Jadi kata Imam Ibnu Hisham, al-kalimah itu definisinya qaulun mufradun, adalah qaul mufrad. Qala syarih rahimahullah, bada al-musannifu rahimahullah, musannif yaitu Ibnu Hisham memulai bita'rifil kalimah, dengan definisi kalimah, kata. Kenapa? Li'annaha, karena kata, maudu'u hadzal ilmi, adalah topik ilmu ini. Karena topik ilmu yang akan dibahas dalam nahwu itu kata. Yaitu kata, ya, kata ketika berkaitan dengan kata yang lain dalam satu kalimat, itulah pembahasan nahwu. Kan nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata bahasa Arab, i'roban wa binaan, kan gitu kan. Baik secara i'rob ataupun bina. Ada juga yang definisi yang lebih lengkap, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan satu kata bertemu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Nah, itu nahwu. Maka objek pembahasan ilmu nahwu itu adalah kata itu sendiri ketika bertemu dengan kata lain dalam satu kalimat. Wali'annal kalimata, dan juga karena kata juz'ul kalami adalah bagian dari al-kalam. Wal juz'u muqaddamun alal kul, dan sebagian
itu didahulukan atas keseluruhan. Ini taklili apa namanya ya? Takliliyun mantik gitu, atau taklilul mantiki. Ini namanya alasan secara mantik, secara akal ya. Jadi secara ilmu mantik al-juz'u itu muqaddam alal kul. Sebagian itu harus didahulukan dari keseluruhan. Karena nggak mungkin kita bisa memahami keseluruhan kalau kita tidak memahami bagian-bagiannya. Nah, oleh karenanya sebagian itu harus didahulukan daripada keseluruhan. Ya. Nah, wal qaul itu apa sih? Wal qaul itu huwa adalah al-lafdhu, lafad adalu yang menunjukkan ala ma'nan mufidin atas makna yang mufid, berfaedah. Au ghairi mufid atau yang tidak berfaedah. Mufradan kana, baik itu mufrad bentuk lafadznya, am murakkaban atau murakkab. Jadi qaul itu sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik ya dalam Alfiyah bahwasanya wal qaulu apa itu kan al kalamu lafdun mufidun kastakim wal qaulu, aduh ya Allah akbar, intinya qaul itu saya lupa ini syairnya, intinya qaul itu berfaedah lebih umum daripada al kalimah, daripada al kalam, daripada al kalim ya. Wal qaulu qad yu'am Wal ya, qaulu bukan am. Wal ya, qaulu wal am. qaulu am wa kilmatun biha, Kalamun qad yu'am. ya betul itu, wa kilmatun biha wa kalamun qad yu'am. Ya, jadi qaul itu dalam perkataan Imam Ibnu Malik dalam nazamnya tadi itu menunjukkan bahwa qaul itu lebih umum daripada al-kalimah, daripada al-kalam, daripada al-kalim. Ya. Karena kalimat itu disebut qaul, kalam juga disebut qaul, kalim juga disebut qaul. Nah, atau kalau kita buka di dalam syarah Qatrun Nadanya Ibnu Hisham, beliau kenapa menggunakan qaul dalam mendefinisikan kalimat berbeda dengan ulama lain. Kalau ulama lain itu kan mendefinisikan kalimat itu kan sebagai al-lafdhu ya, al-lafdhu al-mufid al-mufrad. Ya, lafdun mufidun mufradun. Lafad yang berfaedah yang mufrad. Sedangkan kalau Imam Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada itu mendefinisikan kalimat dengan apa? Qaulun mufrad. Karena qaulun itu tidak mungkin digunakan kecuali untuk yang musta'mal, berfaedah. Kalau lafad itu kan dia dua, ada lafdun musta'mal, ada lafdun muhmal. Ada lafad yang digunakan artinya punya arti seperti zaidun, ada lafaz yang muhmal tidak digunakan seperti kebalikan zaidun daizun, gak ada makna. Nah, karena lafaz itu bisa memiliki arti musta'mal dan muhmal, maka dalam mendefinisikan kalimat dia mesti memiliki fasal yang kedua. Fasal yang kedua itu adalah al-mufid, mufid. Jadi mesti ada batasan qaulun mufidun. Lafdun mufidun, lafaz yang mufid untuk mengecualikan lafaz yang muhmal. Nah, sedangkan kalau Imam Ibnu Hisham mengatakan qaulun, maka tidak lagi membutuhkan kalimat mufid. Kenapa? Karena qaul itu tidaklah digunakan kecuali untuk sesuatu yang memiliki makna. Faham nggak sampai sini? Jadi kalau daizun, lafdun, tapi bukan qaul, karena nggak ada maknanya. Karena tidak ada maknanya. Oleh karenanya itulah kenapa beliau menggunakan lafad qaul dalam mendefinisikan al-kalimah ketimbang menggunakan al-lafdhu. Karena qaul itu tidak digunakan kecuali untuk lafaz yang memiliki makna, sehingga beliau tidak mesti menggunakan atau tidak mesti menggunakan batasan mufid. Paham sampai sini? Nah, adapun mufid di sini ala ma'nan mufidin au ghair mufid, di sini maksudnya adalah al-kalam. Maksudnya in qama zaidun, jika Zaid berdiri. Ya, itu tidak memiliki faedah kan? Karena kita masih menunggu kalau Zaid berdiri apa? Paham ya? Maka itu qaul juga walaupun tidak berfaedah. Itu yang dimaksud di sini mufid. Ya. Tapi qaul itu adalah lafaz yang mesti bermakna. Paham sampai sini? Kalau mufid berkaitannya adalah dengan kalimat kalau di sini. Sedangkan qaul itu lafaz yang tidak mungkin kecuali harus bermakna. Maka daizun kebalikan dari Zaid itu bukan qaul. Karena dia tidak bermakna. Paham sampai sini? Nah, makanya di sini beliau mengatakan makna mufidin au ghairi mufid, berfaedah ataupun tidak berfaedah, mufradan kana au murakkaban, mufrad atau murakkab. Karena qaul itu mencakup al-kalam, al-kalim, al-kalimah. Nahu contoh khalidun. Nahu contoh khalidun itu satu kata. Nahu contoh kharajal ghulamu itu jumlah fi'liyah. Contoh in kharaja itu yang enggak berfaedah jika keluar.
Ya. Sampai sini coba ada yang tanya dulu nggak? Kayaknya takut pusing ini. Ada yang tanya dulu nggak? Ustadz, kalau mufidin au ghairu mufidin itu arah maksudnya apa Ustadz? Apakah bermakna atau tidak bermakna atau bagaimana Ustadz? Ini arah maksudnya adalah kepada al-kalam sebenarnya. Makanya dicontohkan in khoroja, jika dia keluar. Berfaedah nggak jika dia keluar? Belum berfaedah. Kenapa? Karena kita masih menunggu jawaban. Walaupun tidak berfaedah, dia qaul. Dia qaul. Berarti Paham? tetap bermakna ya Ustadz ya? Meskipun tidak berfaedah tetap bermakna gitu. Iya, in bermakna. Khoroja bermakna, ya kan? Nah, makanya definisi yang lebih jelas justru adalah di kitabnya Imam Ibnu Hisham itu sendiri dalam mendefinisikan dalam mendefinisikan ini daripada ini justru. Ya, inilah kelebihan dan kekurangan lah. Nah, kalau dalam syarah Qatrun Nadanya Imam Ibnu Hisham itu sendiri, beliau mengatakan begini. Nah, ya, saya pelan-pelan ya. Di sini dikatakan gini. Fa'in kulta, jika kamu katakan. Nah, ini Imam Ibnu Hisham dalam syarahnya mengatakan begini. Fa'in kulta, jika kamu katakan. Falima, kenapa? Lashtarota, engkau tidak mensyaratkan. Bukan. Oh ya. Fil kalimat al-wad'a. Bukan, ini di bawahnya Fan. Fa'in kulta, jika kamu katakan. Falima, kenapa? Adalta, kamu mengganti anil lafzi dari satu lafad, dari kata lafad ilal qaul kepada qaul. Ulama lain ketika mendefinisikan al-kalimat itu adalah al-lafzu, ya, wudi'a li ma'nan mufrad. Lafad yang digunakan untuk makna mufrad. Nah, Ibnu Hisham mendefinisikan al-kalimat dengan kata qaulun mufrad. Nah, kenapa engkau wahai Ibnu Hisham mengganti kata lafdu dengan qaul? Qultu, aku katakan kata Ibnu Hisham. Li'anna lafdhu jinsun ba'id. Karena lafad itu jinsun ba'id, jenis yang jauh. Kenapa jenis yang jauh? Karena lafad itu bisa mencakup yang bermakna, bisa mencakup yang tidak bermakna. Ya. Sedangkan qaul itu jinsun qarib. Nah, ini jinsun itu ilmu mantik sebenarnya ya. Jinsun qarib. Kenapa dia jinsun qarib? Karena dia tidak mungkin digunakan kecuali untuk yang digunakan, kecuali untuk yang memiliki makna. Ya, dan penggunaan jenis yang jauh itu aib dalam pendefinisian. Oleh karenanya, beliau menggunakan kata qaul dalam mendefinisikan al-kalimat. Begitu. Karena kalau al-lafzu, dia butuh fasal, butuh sifat lain yang mengkhususkan dia. Karena lafad itu bisa musta'mal, bisa muhmal. Paham kan? Kalau qaul itu jinsun qarib karena dia tidak digunakan kecuali untuk yang musta'mal digunakan. Sehingga tidak mesti ada pembatas lain yang membatasi qaul. Paham sampai sini? Oh, langsung susah ya gitu. Di awal-awal langsung pusing. Gak apa-apa lah. Paham sampai sini? Sedikit tanya, Ustaz. Apa namanya, berarti intinya bahwa qaul itu pasti mustakmal ya, maksudnya dipakai. Lafzun berarti masih ada dua hal, mustakmal atau muhmal. Ya, betul. Kalau lafzun itu ada mustakmal, ada muhmal. Kalau qaul pasti mustakmal. Nah, kalau kita mendefinisikan al-kalimah dengan al-lafzu, maka wajib mendatangkan sifat al-mustakmal. Jadi al-lafzu yang dimaksud apa? Ya al-lafzu wudi'a li ma'nan. Nah, itu mufrad. Lafaz yang digunakan untuk lafaz yang memiliki makna bersifat mufrad. Kita harus mengatakan yang memiliki makna. Nah, kalau qaul nggak mesti. Kenapa? Ya karena qaul itu tidak digunakan kecuali untuk yang bermakna. Paham? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan bahwa yang dikatakan Ustaz tentang ilmu yang mempelajari keadaan kata bertemu dengan kata lain dalam satu kalimat. Itu Betul. contohnya seperti apa dan seperti apa Ustaz?
Makasih. Contohnya seperti Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Kenapa Zaidunnya dhammah? Oh, Zaidun dhammah dalam kalimat ini menjadi fa'il. Menjadi pelaku dari Ja'a. Karena dia pelaku dalam kalimat ini, maka dia wajib rofa. Nah, rofanya ini adalah dhammah. Maka Zaidun. Itu contoh. Ra'aitu Zaidan. Zaidan kenapa nasab? Karena Zaidan di sini berposisi dalam kalimat menjadi maf'ul bih, objek. Dan maf'ul bih dalam bahasa Arab itu mesti nasab. Maka dia fathah. Itu contoh pembahasan nahwu, yaitu adalah pembahasan satu kata ketika bertemu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Paham? Terima kasih Ustaz. Nah, kalau tadi yang ditanyakan apa kepentingan pembedaan lafaz sama qaul? Kepentingannya ada dalam pendefinisian. Nah, ini kita akan masuk ke dalam ilmu mantik sebenarnya kalau masuk ke sini. Dan dalam ilmu mantik itu kan ada yang namanya al-haddu, ada yang namanya ar-rasmu, ada yang namanya al-lafzu dalam bab ta'rif pendefinisian. Intinya Imam Ibnu Hisham itu mengatakan karena al-lafzu kan gini, dalam ta'rif mendefinisikan kita itu harus menggunakan jinsun qarib dan faslun. Nah, jinsun itu apa? Nah, ini repot ini masuk ilmu mantik. Jadi jinsun itu intinya lafaz kulli yang mencakup satu hakikat tertentu yang bersifat umum. Bahkan ya, lafaz kulli yang menjadi bagian daripada hakikat sesuatu yang bersifat umum. Contoh, manusia itu apa sih definisinya? Manusia itu adalah al-hayawan an-natiq, makhluk hidup yang bisa berpikir. Itu manusia, al-hayawanu an-natiq. Nah, kata al-hayawan itu namanya jinsun. Karena dia lafaz kulli yang mencakup hakikat manusia, karena dia manusia makhluk hidup, tapi bersifat umum. Karena dia bisa mencakup manusia, bisa juga mencakup hewan selain manusia. Ya, paham nggak? Sapi, al-hayawan, makhluk hidup. Dan seterusnya. Itu namanya jinsun. Lafaz kulli itu lafaz yang mencakup banyak hal di bawahnya, yang mencakup satu hakikat yang bersifat umum. Nah, karena al-hayawan masih umum kan, maka dia butuh faslun. Apa itu faslun? Sifat yang mengkhususkan daripada jinsun. Maka disebut an-natiq, yang bisa berpikir. Ketika disebutkan an-natiq yang bisa berpikir, maka dikecualikan daripadanya hewan yang tidak, makhluk hidup yang tidak bisa berpikir. Ya. Jadi an-natiq itu namanya faslun. Adalah sifat yang mengecualikan daripadanya makhluk hidup selain yang bisa berpikir. Nah, ketika al-kalimah didefinisikan dengan kata qaulun mufradun, karena qaulun itu jinsun qarib. Jinsun qarib itu lafaz kulli, qarib dekat, artinya sangat mendekati daripada hakikat yang ingin kita definisikan. Nah, kalau al-lafzu jinsun ba'id, terlalu jauh untuk mencapai hakikat al-kalimah. Nah, oleh karenanya beliau itu lebih memilih qaul karena dia jinsun qarib yang lebih mendekati ke hakikat daripada al-kalimah ketimbang al-lafzu yang itu jauh. Ya, itu alasannya. Ya, intinya al-kalimah itu qaulun mufradun. Qaul itu intinya adalah lafaz yang memiliki makna. Dah. Paham sampai sini ya? Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ustaz yang kalau yang kalam itu ya, kalau di dalam ilmiah itu kan lafaz ya. Jadi dia lafaznya itu dia bisa isim, fi'il dan harf. Jadi harf itu kan ja'ali ma'ana Ustaz. Jadi apakah harf ini bisa kita katakan qaul juga karena dia harf ja'ali ma'ana Ustaz? Apa bisa dikatakan harf ini apa? Harf ini apakah karena dia ja'ali ma'nan? Kan dia kan ada yang harf itu kan dia ada yang huruf hijaiyah, jadi nggak bisa membentuk makna gitu ya, kecuali kalau dia tidak sama yang lain. Jadi kalau huruf harf yang kita maksud ini kayak huruf jar dan lain sebagainya, jadi kan ja'ali ma'nan, apakah harf yang di dalam kalam itu bisa kita sebut juga dia sebagai qaul Ustaz? Iya, dia qaul ya. Terus kan harf bagian dari al-kalimah. Terus tapi kalau harf yang bukan ja'ali ma'nan seperti huruf-huruf hijaiyah itu nggak bisa dikatakan qaul ya Ustaz? Bukan. Dia lebih tepatnya lafzun. Syukran Ustaz. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wa kharaja dan dikecualikan biqaulihi dengan perkataan Imam Ibnu Hisham
mufradun mufrad adalah al-murakkab, yaitu murakkab. Maka dikecualikan daripada mufrad adalah murakkab. Nah, jumlatan kana au ghairaha, baik murakkabnya adalah jumlah ya ataupun bukan jumlah. Karena murakkab itu nanti dibagi, ada tarkib idhofi, tarkib atfi. Ya, pokoknya kalau dia murakkab maka itu bukan kalimah. Bukan al-kalimah. Fal kalimatu, maka kalimat kesimpulannya lafdzatun wahidatun, lafad yang satu, tadullu menunjukkan ala ma'nan mufradin, atas makna tunggal. Intinya begitu. Contoh misal babun, pintu, satu pintu, kitabun, buku. Itu adalah lafad mufrad karena dia lafad satu yang memiliki makna tunggal. Babun satu pintu, kitab ya satu buku. Waqad, dan terkadang tusta'malu, digunakan itu al-kalimah ahyanan, kadang-kadang bimakna al-kalam al-mufid, bermakna al-kalam al-mufid. Ya. Itu sebagaimana juga perkataan Imam Ibnu Malik dalam nazamnya, dalam khulasahnya. Ya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Terkadang kalimat itu yang dimaksudkan adalah al-kalam. Nah, contoh alqaitu, aku menyampaikan fil masjid, dalam masjid, kalimatan, kalimat. Maksudnya bukan satu kata, tapi al-kalam, yaitu kalimat yang banyak yang berfaidah. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, kalimat di sini maksudnya al-kalam. Isyaratun, itu mengisyaratkan ila qaulihi, kepada firman Allah, rabbirji'un. Jadi makna kalimat di situ adalah perkataan rabbirji'un, al-kalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Maksudnya kalimat yang baik itu al-kalam, yaitu perkataan yang sempurna yang memiliki makna. Karena nggak mungkin perkataan baik hanya bisa diucapkan dari satu kata. Jadi kalimat terkadang yang dimaksud adalah al-kalam. Oke, paham sampai sini? Ada yang nanyain dulu? Paham ini semuanya? Ya, ini di awal-awal kita sudah diberikan banyak wejangan yang luar biasa ya. Ibnu Hisham itu saking hebatnya gitu ya. Cuman gara-gara al-kalimat qaulun mufrad, nah bisa banyak rinciannya. Jadi intinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya al-kalimah itu adalah lafad yang memiliki makna tunggal. Itulah kalimah. Faham sampai sini? Oke. Tapi afwan, ini sedikit saya revisi, bukan tunggal ya. Tunggal yang saya maksud di sini itu bukan murakkab, paham? Karena nanti kalau kita definisikan al-kalimah itu lafad yang memiliki makna yang tunggal, maka dikecualikan daripadanya mutsanna dan jamak. Padahal mutsanna jamak bagian dari al-kalimah. Nah, yang dimaksud mufrad atau tunggal di sini itu adalah bukan murakkab. Murakkab itu artinya tersusun dari dua kata atau lebih, ya. Itu murakkab. Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Kata yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, mufrad di sini maksudnya tunggal, tapi tunggal bukan dalam arti lawannya musanna atau jamak. Tapi mufrad di sini maksudnya bukan murakkab. Paham nggak? Paham nggak? Maka kalau baitullahi itu bukan al-kalimah, karena dia tersusun dari dua kata. Tapi kalau al-masjidani, al-kalimah bukan? Iya. Ya, dia al-kalimah. Kenapa? Karena dia bukan murakkab. Ya, itu garis bawah ya. Mufrad di sini maksudnya bukan tunggal dalam arti lawan mutsanna jamak, tapi mufrad di sini maknanya lawannya murakkab. Ya, dia kalimat yang tidak tersusun dari dua kata, itu maksudnya. Maka kalau al-muslimun, al-kalimah bukan kalimah karena dia bukan murakkab. Tapi kalau Abdullahi dalam jangan Abdullahi, kayak Baitullahi, rumah Allah. Nah, itu bukan al-kalimah karena dia murakkab, tersusun dari dua kata, bait dan Allah.
Paham kira-kira? Insyaallah paham. Ya, lumayan ya. Gak apa-apa lah, namanya juga belajar ya. Jadi kesimpulannya al-kalimah itu kata yang lafaz yang memiliki makna yang bersifat mufrad. Mufrad dalam arti lawannya murakkab. Lanjut. Qauluhu perkataannya Imam Ibnu Hisham wahiyya al-kalimah itu ismun adalah isim wa fi'lun fi'il wa harfun dan huruf. Lama ketika Arrafa mendefinisikan siapa Ibnu Hisham al-kalimat kalimat, Zakaro, beliau menyebutkan anwa'aha jenis-jenis kalimah. Wa annaha dan bahwasanya kalimah itu salah satu ada 3. Alismu 1 isim, wal fi'lu 2 fi'il, wal harfu 3 huruf. Jadi kata itu dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. La rabi'ata laha. Enggak ada yang keempat. Enggak ada yang keempat. Semua ulama nahwu sepakat bahwa kata itu terbagi hanya 3. Isim, fi'il dan harf. Wadalil dan dalil atau bukti ala hisari anwa'iha akan dibatasinya jenis kata fi hadhihi thalatha hanya kepada 3 ini saja. Ya. Al istiqra adalah 1 istiqra. Apa itu istiqra? Penelitian li kalamil Arab terhadap kalamnya orang Arab. 2 al hasr pembatasan. Ya, fa innal kalimat karena kalimat imma ada yang antadulla menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha makna pada dirinya. Ya. Jadi ada kata yang menunjukkan makna pada dirinya, maksudnya kata itu memiliki makna sendiri, au fi ghairiha atau ditunjukkan kepada selainnya. Jadi kata itu ada yang memiliki makna secara mandiri, yang kedua ada yang memiliki makna tapi harus bersanding dengan kata yang lain. Nah, fa indalat jika kalimat itu menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha pada makna dalam dirinya, fa imma maka ada antusyira yang memuat bihayatiha dengan bentuknya yaitu dengan perubahan tasrifnya bi ahadi al azminah ats-tsalatsah dengan salah satu daripada 3 zaman. Wahya al fi'lu dan itu adalah fi'il. Ya, jadi kata yang memiliki makna sendiri dan kata tersebut ya secara bentuk tasrifnya perubahannya menunjukkan adanya perubahan zaman atau menunjukkan kepada zaman yang 3 yaitu lampau sekarang akan datang, maka itu namanya fi'il. Kaqoma seperti lafaz qoma. Aw la tusyiru atau tidak mencakup si kalimat tersebut bizamanin terhadap waktu. Ya. Fahiya al-ismu, maka itu isim. Berarti isim itu kata yang memiliki makna tetapi tidak memuat waktu. Misal Asim, nama orang. Atau la tadullu ala ma'nan, dia kalimat tadi tidak menunjukkan kepada makna, fahiyal harfu, maka itu namanya adalah huruf. Nahwu contoh, fi, fa innahu la yufid, sesungguhnya fi itu tidak berfaedah. Maknan tidak berfaedah makna, yastaqilu yang menyendiri bil mafhumiyah dengan pemahaman. Maksudnya apa? Kalau fi disebutkan secara sendiri, gak tahu maknanya apa, gak bisa difahami maknanya. Tapi ketika fi disandingkan dengan kata yang lain, seperti kita katakan wada'tu al-qalam fil jaib. Aku meletakkan al-qalam pulpen fil jaib di kantong. Maka fi di sini maknanya lidzarfiyah, bermakna tempat. Ya. Sebagai tempat dari sesuatu. Bal labudda tetapi mesti min wad'ihi dari peletakan huruf fi itu fi jumlatin dalam satu kalimat. Nah, maka dengan pembatasan ini bisa difahami bahwa kalimat itu cuma 3. Ada yang memiliki makna secara sendiri. Yang memiliki makna secara sendiri itu ada yang terikat dengan waktu itu fiil, ada yang tidak terikat dengan waktu itu isim. Dan ada kata yang tidak memiliki arti secara mandiri tetapi harus bersambung dengan kata yang lain, itulah huruf. Maka berdasarkan ini kata itu cuma 3 saja, isim, fiil dan huruf. Tidak ada yang keempat daripada isim, fiil dan huruf. Ini berdasarkan ijma seluruh ulama bahasa Arab. Oke, faham ya. Tadi ada yang nanya, terus kalau baitullah itu apa? Dia bukan al-kalimah. Dia itu adalah al-murakkab. Dia murakkab, tarkib idhofi. Ya, tarkib idhofi. Ya, baitullahi, bukan al-kalimah. Oke. Dari sampai sini ada yang tanya dulu?
Jelas, Ustaz. Yang lainnya jelas, pusing? Kalau definisi kalimat itu setiap apa namanya imriti dan sebagainya itu juga yang dimaksudkan oleh itu juga tidak bermukhtalaf ya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Imriti gitu ya. Gimana? Suaranya ini krecek-krecek. Maksudnya apakah tidak ada mukhtalaf terkait tentang masalah kalimat qaul ini, definisi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dengan sama contoh dikatakan oleh Al-Imam Imriti itu katakan. Ya. Ini kan cuman sebetulnya kalau masalah definisi al-kalimat tadi itu kan cuman pemilihan ini aja sih, pemilihan jinsun sebetulnya. Ada yang menggunakan jinsun qorib, ada yang menggunakan jinsun ba'id. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang menggunakan kata al-lafzu, maka mesti ada kata al-mufid. Karena atau al-lafzu adalu ala ma'nan. Karena yang dimaksud al-kalimah itu lafaz yang punya makna. Sedangkan lafaz yang tidak punya makna dia bukan al-kalimah. Tapi kalau ada orang mendefinisikan al-kalimah dengan qaulun, tidak harus menggunakan tidak mesti ada pembatasan seperti itu. Karena qaulun itu sendiri sudah menunjukkan lafaz yang memiliki makna. Itu aja sih sebetulnya perbedaannya. Ya. Paham kira-kira? Ya, syukran. Terus tadi ada pertanyaan banyak kayaknya tadi deh. Apa? Jika sendiri dia tidak punya fi makna. Sebetulnya fi itu harf jar atau harf yang lain, khususnya harf jar lah ya kita katakan. Itu punya makna, cuman maknanya itu secara global. Yang mana tidak bisa kita artikan maknanya kalau berdiri sendiri. Gitu. Kayak min. Min itu maknanya apa? Ketika berdiri sendiri, ya nggak tahu. Karena min itu maknanya ada 8, bahkan ada 11. Sebagian mengatakan ada min itu bisa bermakna lil ibtidaul makan, ibtidaul zaman, bisa bermakna lil tab'id, lil jinsi, lil bayan, bisa bermakna min itu adalah fi dan seterusnya. Jadi kalau min disebutkan sendiri gak bisa difahami maknanya apa. Tapi ketika bersanding dengan kata yang lain, maka min itu bisa difahami maknanya. Contoh asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram. Oh, min di sini maknanya adalah ibtida'u al-makan atau ibtida'u al-ghayah lil makan. Jadi permulaan yang bersifat tempat. Minal masjidil haram. Bermulai dari masjidil haram. Nah, itu harf ya. Jadi harf itu punya makna. Makanya kan dalam jurumiyah juga apa? Ja'a li ma'nan, yang memiliki makna. Cuman maknanya itu tidak bisa difahami kalau berdiri sendiri. Ya, dan baru bisa difahami kalau dia bersambung dengan kata yang lain. Bisa ditentukan maknanya ketika bersanding dengan kata yang lain. Ya, seperti itu. Paham kira-kira? Ya, macam-macam murokab itu ada 6. Ada tarkib idhofi 1. Ada tarkib bayani 2. 3 ada tarkib atfi. 4 tarkib isnadi, 5 tarkib majzi, 5 tuh. 6 tarkib adadi. 6. Ya. Nah, hikmahnya menggunakan jinsun qorib itu apa? Ya tadi betul. Dalam mendefinisikan itu seyogyanya menggunakan jinsun qorib, bukan jinsun ba'id. Bahkan beliau mengatakan di Imam Ibnu Hisham sendiri ya dalam syarahnya wasti'malul ajnasi al-ba'idah fil hudud ma'ibun, dan menggunakan jenis-jenis yang jauh dalam pendefinisian itu ma'ib tercela. Inda ahli nazar menurut ulama mantik, itu kata Imam Ibnu Hisham al-Ansari. Nah, cuman nanti pun pendapat Imam Ibnu Hisham ini dibantah oleh Imam As-Saja'i. Ya, ini taklik, ini dalam taklik ini. Ya intinya, ya itulah namanya ikhtilaf lah ya. Ala kulli hal, Imam Ibnu Malik menggunakan jinsun, menggunakan qaulun supaya tidak usah ada pembatasan lagi dengan kalimat mufid atau adalu ala makna. Oke, sampai sini paham?
Ada yang ditanyakan lagi? Ini biasanya kalau sudah pusing nanti kabur beberapa orang. Ya, tetap lanjut saja dulu. Nah, jadi intinya al-kalimat itu terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Tidak ada keempat daripada kata. Apa dalilnya bahwa kata itu cuma 3? Adalah berdasarkan berdasarkan penelitian dari kalamnya orang Arab. Seperti itu. Karena itu mah fiil bukan huruf, ya. Karena wa akhwatuha ma fiil. Lanjut ya. Qauluhu, perkataannya Imam Ibnu Hisham, fa ammal ismu, adapun isim, fa yu'rafu, maka diketahui itu isim bi'al, 1 dengan alif lam, karojul seperti kata rojul, wa bitanwin 2 dengan tanwin, karojulin seperti lafadz rojulin, wa bil hadithi anhu, atau dengan pembicaraan tentangnya, atau sesuatu yang dibicarakan yang menjadi pembahasan, kata i dorobti seperti huruf ta dalam kalimat dorobtu. Qala syarih rahimallah, iqtasara, membatasi siapa al-musannifu musannif ala alamatil ismi, atas tanda-tanda isim, duna ta'rifi, tanpa mendefinisikan isim terlebih dahulu. Kenapa? Beliau langsung kepada ciri-ciri isim tanpa mendefinisikan terlebih dahulu apa itu isim. Lianna hadza, karena hal ini, huwallazi, adalah yang yufidu, memberikan faidah, at-taliba al-mubtadi'ah, kepada talib, pelajar al-mubtadi yang baru belajar. Jadi beliau sengaja tidak menyebutkan definisi isim dengan tujuan supaya mempermudah atau berfaedah untuk talib mubtadi. Liyumayyiza, untuk talib tadi mampu membedakan bainal asma wal af'al, antara isim dan fiil. Watidahu dzalika, dan penjelasan hal tersebut, bil alamat, dengan tanda-tanda itu, aktsaru, lebih banyak, minit tidahihi, daripada kejelasannya, bit ta'rif, dengan definisi. Ini alasan mantiki saja. Jadi kenapa kok beliau langsung menyebutkan ciri-ciri isim tanpa menyebutkan definisinya? Karena penyebutan ciri-ciri itu justru lebih jelas di sisi thalib mubtadi ketimbang definisi. Ya, kalau langsung ciri-ciri kan, kalau ada alif lam itu isim, kalau ada tanwin itu isim. Kita langsung tahu kan, ar-rajulu, oh dia mah isim. Rajulun, oh dia isim, ada tanwin. Ketimbang kita memahami dari sisi definisi. Apa itu isim? Kata yang memiliki makna dan tidak terikat oleh waktu. Itu lebih mengawang kan? Tapi kalau langsung dengan ciri isim, alif lam, tanwin, alisnad, itu langsung bisa lebih jelas terpatri ke dalam benaknya seorang thalib. Paham tuh? Wa qauluhu, dan perkataannya beliau, bi'al, dengan al, yaitu min alamatil ismi, di antara tanda-tanda isim, allati, yang tumayyizuhu, membedakan isim anil fi'li, dari fi'il wal harfi dan huruf, dukhulu al alaih, adalah dukhulu al, masuknya alif lam alaih, atas isim. Jadi kapanpun kata kemasukan alif lam, maka dia isim. Misal, contoh, qadima ar-rajulu, fakalimat ar-rajul, maka kata rajul ismun, adalah isim. Apa buktinya? Bidalili, dengan bukti dukhuli al-alaiha, dengan masuknya alif lam atas kalimat rajul, maka dia isim. Kenapa isim? Kemasukan alif lam. Maka setiap kata yang ada alif lam itu isim. Wal asri, al-asr, isim bukan? Isim. Apa cirinya? Alif lam. Alhamdu, isim bukan? Isim. Apa cirinya? Alif lam. Ghairil maghdubi, al-maghdub, isim bukan? Isim. Apa cirinya? Alif lam. Dan seterusnya. Pokoknya kapanpun kata kemasukan alif lam, maka dia isim. Qauluhu, dan perkataannya Imam Ibnu Hisham rahimahullah, wa bitanwin, dengan tanwin, hadhil alamatu atsaniyatu, ini adalah tanda atau ciri yang kedua. Wahya tanwinu, yaitu adalah tanwin. Wahwa, dan tanwin itu definisinya nunun zaidatun, adalah nun tambahan, sakinatun, yang sukun, talhaqu, yang menyertai, al-akhirah, huruf akhir dari isim, lafdzon la khatton, secara ucapan bukan secara tulisan, li ghairi taukidin, bukan karena taukid. Contoh, kitabun, secara ucapan kitabun seolah-olah ada nun sukun di akhirnya, kitabun, ya, seolah-olah ada nun sukun di akhirnya kan, kitabun, nah, itu. Maka tanwin itu nun
tambahan yang sukun yang ada di akhir isim, kitabun. Tapi tambahannya itu secara lafdzon, pengucapan, la khotton, bukan tulisan. Secara tulisan tidak ada nun sukunnya, tapi secara pengucapan itu ada nun sukunnya. Tapi li ghairi taukidin, bukan karena taukid. Misal contoh, jaa Khalidun, telah datang Khalid. Ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Wa ma'na zaidah, dan makna zaidah tambahan, ay laisat min asli binyatil kalimat. Laisat bukan termasuk min asli binyatil kalimah, asal dari bangunan kalimat tersebut. Wala min hurufiha, dan bukan termasuk dari huruf-huruf kata al-asliyah yang asli. Jadi kalau kita nunnya itu kan bukan termasuk bangunan dari kalimat kitab. Dia tambahan, sesuatu yang tidak ada dalam bangunan kata itu sendiri. Makanya disebut zaidah tambahan. Wa qauluna, dan perkataan kami, lafzon, secara ucapan, la khotton, bukan tulisan, maksudnya lil istighnai, karena lil istighnai anin nun, ya, karena sudah tidak membutuhkan nun, bitakrori al harokat, dengan adanya pengulangan harokat, yaitu kan harokat begini disebut tanwin kan kita. Fayakunu akhirul ismi, maka akhir isim dommatain itu 2 doma, au fathatain atau 2 fathah, au kasratain atau 2 kasrah. Jadi tidak lagi membutuhkan ada nun secara tulisan. Kenapa? Sudah digantikan dengan fathahtain, kasratain, dommatain. Makanya secara ucapan bukan secara tulisan. Itu ciri isim yang kedua. Kapanpun ada tanwin, maka itu isim. Ya, kapanpun ada tanwin, maka dia itu isim. Qauluhu, perkataannya Imam Ibnu Hisham, wabil hadithi anhu, ya, dengan pembicaraan tentangnya. Tatahaddatsu, engkau berbicara, anil ismi, tentang isim, wa tadammu, dan engkau memasukkan ilai, kepada isim tersebut, ma tatimu, yang tatimu menjadi sempurna, bihi, dengan ma tersebut, al faidatu, faidah. Intinya wabil hadisi anhu itu maksudnya adalah musnadun ilaih. Ya. Dalam alfiah kan bil jarri wa tanwini wa dukhuli al wa nida, ya, wa musnadin tamyizun hasal. Tamyizun lil ismi hasal. Jadi salah satu ciri daripada isim itu adalah musnad ilaih. Dia itu adalah sesuatu yang dibicarakan. Itu sesuatu yang menjadi pusat pembicaraan. Ya. Kayak contoh, dakhala Asimun, telah masuk Asim. Siapa di sini yang kita sedang bicarakan? Asim. Kita menyandarkan perbuatan masuk kepada Asim. Ya. Fa'asim, maka Asim ismun adalah isim. Li'annaka, karena engkau qad hadatsta anhu, telah sedang membicarakan atau telah membicarakan tentang Asim, bidukhul, masuk. Sedang membicarakan masuknya Asim. Maka dia isim. Kenapa dia isim? Musnad ilaih. Dia menjadi sesuatu yang dibicarakan. Nah itu. Fa ayyu kalimatin, maka kata apapun, tatahaddatsu anha, yang engkau berbicara tentangnya, fahyasmun, maka itu adalah isim. Wa huwa ma'na qaulihim, dan itu adalah makna dari perkataan mereka, al isnadu ilaih, bimakna antan siba, engkau menisbatkan ilaih kepadanya, ma tahsulu, apa yang bisa menghasilkan, bihi, dengan ma, al faidatu, faidah. Jadi ciri isim yang ketiga itu apa? Musnad ilaih. Dia itu adalah sesuatu yang menjadi sandaran dari kata yang lain. Itu intinya. Kayak kita katakan Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Nah, di mana kita sedang membicarakan apa ini? Sedang membicarakan Muhammad yang kita sandarkan kata berdiri. Kita sedang membicarakan berdirinya Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah musnad ilaih karena dia adalah kata yang disandarkan oleh kata yang lain kepada dirinya. Paham gak ini? Ciri yang ketiga isim ini adalah ciri anfa'ul alamat lil ismi. Ciri isim yang paling bermanfaat itu adalah musnad ilaih. Karena ada beberapa kata yang tidak masuk atau tidak bisa memiliki ciri isim yang lain kecuali dengan musnad ilaih. Seperti domir, kata betu. Tu itu isim. Dia nggak bisa kemasukan alif lam, dia nggak bisa kemasukan tanwin, tapi dia isim. Kenapa? Karena dia musnad ilaih. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi pembicaraan. Kata betu, aku menulis. Berarti yang dibicarakan siapa? Saya dalam pekerjaan menulis. Begitu. Wahadhihi al-alamat ats-tsalitsah, dan inilah tanda-tanda yang tiga. Wahia min anfa'il alamat, dan ini adalah tanda yang paling bermanfaat lil ismi, bagi isim. Wabiha, dengannya dan dengan alamat yang ketiga itu, ustudillah,
dijadikan dalil ala smiyati ad-dhamair atas keisiman domir. Katai seperti ta fi nahwi dalam contoh kumtu. Lianna dhamair karena domir la takbalu ayya alamatin, tidak menerima ayya alamatin tanda apapun min alamatil ismi al-ukhra dari tanda isim yang lainnya. Ya kan? Domir itu nggak bisa kemasukan huruf ta, nggak bisa kemasukan huruf ta itu nggak bisa kemasukan alif lam, tanwin dan yang lain. Waqad dan terkadang tadkhulu, ya, masuk alaiha atasnya huruful jar adalah huruf jar, lakin laisa laha atharun zahirun, tetapi dia tidak memiliki pengaruh yang zahir. Ya, kemasukan huruf jar. Waqad iktasara dan terkadang dan iktasara membatasi siapa al-musannifu musannif ala hadhil alamat atsalat atas tanda-tanda yang tiga ini, li'annaha karena tiga tanda ini asyharu wa awdah, yang paling asyhar terkenal, wa awdah paling jelas, min ghairiha dari selain tanda-tanda yang lainnya. Min ghairiha dari selain tanda-tanda yang tiga ini. Faham sampai sini? Tadi maksudnya waqad tadkhulu itu, dan terkadang tadkhulu masuk alaiha atas apa? Atas domir, huruful jar, huruf jar. Jadi beberapa huruf jar, beberapa huruf domir itu kadang bisa kemasukan huruf jar. Tapi dia tidak memiliki asal yang zahir kan, alaika, alaikum. Nah itu. Paham Tom? Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Al-muslimun itu jamak mudzakkar salim. Nunnya itu bukan nun tanwin. Itu adalah nun pengganti dari tanwin pada mufrad. Ya, al-muslimun. Dan nun itu apa? Bukan tanwin yang kita maksud. Karena dia adalah jamak al-muslimuna. Makanya kan definisinya tadi apa? Nun zaidatun sakinah, sukun. Ini al-muslimuna berharokat. Ya Ustaz. Musnad ilaih itu mubtada bukan khobar. Khobar mah musnad. Musnad ilaih itu mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, isim minna. Nah itu. Dia itu menjadi pusat pembicaraan, itu namanya musnad ilaih. Menjadi sesuatu yang kita bicarakan, itu musnad ilaih. Oke, ada yang tanyain silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, musnad ilaih itu Ya gimana? Musnad ilaih itu? Terpotong. Musnad itu aja. gimana? Hilang suaranya tadi. Oh ya. Jadi musnad ilaih itu kan tadi kayak yang menjadi suatu pembicaraan atau menjadi suatu gambaran dari yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada istilah subjek, predikat, objek. Apa di sini sebagai subjek atau objek, Ustaz? Subjek. Persamaannya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Subjek. Tapi nggak padanan banget ya sebenarnya. Tapi yang mendekat itu subjek. Subjek, Ustaz ya. Ya. Huhi. Nah, kalau pertanyaan kenapa domir hu itu mabni tapi bisa huhi. Nah ini jumhur domir hu itu kalau sebelumnya bukan ya sukun atau kasroh maka domah. Itu kaidahnya. Domir hu itu kalau sebelumnya bukan ya sukun atau kasroh maka domah. Ya, kita buhu domah. Tapi kalau sebelumnya ya sukun atau kasroh maka dia kasroh. Kita bihi alaihi. Tetap mabni. Tetap mabni. Dalam satu qiraah hu itu tetap domah walaupun sebelumnya ya sukun atau kasroh. Dalam Al-Qur'an alaihu. Kenapa tetap hu? Karena dalam satu qiraah, dalam satu kalamnya orang Arab ada yang memang tetap mendomahkan hu walaupun sebelumnya kasroh atau ya sukun. Jadi perubahan hu ke hi itu bukan menjadikan dia enggak mabni, tapi memang secara kaidah begitu. Dia tetap mabni, selamanya tetap domah atau selamanya tetap kasroh. Ya. Jadi kaidahnya intinya domir hu itu kalau sebelumnya kasroh atau ya sukun maka kasroh. Kalau sebelumnya bukan ya sukun atau kasroh domah. Dan sebagian orang Arab tetap menjadikan hu itu domah walaupun sebelumnya ya sukun atau kasroh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an alaihu. Nah gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke. Ada yang tanya lagi?
Atau cukup? Ustaz Afwan bertanya, Ya, silakan. yang alaihi dan alaihu itu hi dan hu-nya kan berarti ada perbedaan kiroah ya, tergantung ininya. Nah, apakah yang diubah menjadi hi itu karena apa sih? Kemudahan ya? Kalau orang Arab itu agar lebih mudah atau seperti apa? Kok bisa berbeda gitu? Ada yang alaihu, ada yang alaihi. Ya. Contoh. Secara asal itu memang orang Arab itu terbagi dua gitu ya. Ada yang alaihi, ada yang alaihu. Tapi satu jumhur nih ya, jumhur orang Arab, kalau sebelumnya ya sukun atau kasroh, dikasrohkan hi-nya, jadi alaihi. Kalau sebelumnya bukan kasroh atau ya, maka didomahkan. Itu jumhur. Nah, ada sebagian orang Arab yang tetap menjadikan hu itu domah walaupun sebelumnya ya sukun atau kasroh. Itu alasan utamanya sebetulnya. Memang sudah turun-temurunnya begitu. Nah, yang kedua kalau memang alasan secara balaghahnya ada sendiri gitu, secara alasan balaghahnya. Saya agak lupa alasan balaghahnya gimana, itu diterangkan oleh beberapa mufassir dalam kitab tafsir mereka. Ya, alasan secara balaghiyahnya kenapa lah begitu. Alaihu, ada yang mengatakan alaihu itu karena sesuai dengan relevansi ayatnya yang menunjukkan makna tinggi, kuat, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Tapi secara asal karena seperti itu. Memang orang Arab ada dua, terbagi dua. Sebagaimana ada yang mengatakan dzu itu bermakna sahib, ada yang mengatakan dzu bermakna alladzi, yaitu kalamnya Banu Tai. Nah, itu memang orang Arab terbagi gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Fahimtum ya? Ya, itulah kajian kita pada sore ini. Namanya juga bahasa Arab. Kalau agak pusing dikit-dikit ya nanti dipertanyakan aja, kan namanya ada grup kan, bisa disaling tanya jawab, murojaah. Nah, ini namanya juga murojaah. Saya juga tadi kan ada beberapa yang hafal dari Nadhum Alfian, antum hafal ya? Dibetulkan. Karena namanya juga murojaah. Harus banyak murojaah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kalau ada yang susah-susah wajar lah. Namanya belajar, kalau ada yang susah itu wajar. Yang penting terus belajar, jangan terputus, karena memang syarat belajar itu tulu zaman, panjangnya waktu. Tidak mungkin kita belajar hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 minggu langsung hebat, nggak mungkin. Butuh waktu, butuh proses yang harus tetap kita lalui. Ya, dan yang namanya proses pertama itu pasti berat. Tapi kalau sudah berjalan, insya Allah kesananya akan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. ودعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.